Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan 2 Samuel pasal 24 dan pasal ini menutup tulisan-tulisan di kitab Samuel dengan sikap Daud pada hari-hari menjelang berakhirnya hidup Daud. Sangat kita membaca bagaimana cara Daud menyadari seorang itu akan disebut baik ketika dia sangat menyadari keberadaannya, sangat tahu bagaimana dia memperbaiki hidup, sangat bijak untuk menyikapi diri. Daud tidak pernah, kalau kita perhatikan sejarah hidupnya, Daud tidak pernah menolak, tidak pernah marah ketika ditegur untuk kesalahannya. Sikap yang baik daripada setiap kita adalah terlihat ketika bagaimana cara kita menyikapi, menghadapi teguran. Ada begitu banyak orang yang tidak bisa menerima teguran, menjadi marah, menjadi kesal, menjadi membabi buta ketika ditegur kesalahannya, menunjukkan pribadi yang tidak baik, karena hanya orang yang bijaksanalah yang mau ditegur. Itu adalah sikap Daud. Kalau kita baca berulang kali apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah tunjukkan untuk memperbaiki kehidupan Daud, beberapa banyak kali kita perhatikan dalam cerita-cerita hidup Daud, bagaimana Daud pernah ditegur ketika dia berpikir di dalam hatinya dan tidak bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan ada perkara-perkara yang menyakitkan terdapat dalam hidupnya. Ia mencoba berlari kepada Raja Filistin, Raja Gad, namanya Raja Ahis. Ia berpura-pura jadi orang gila ketika orang mengejar dan berkata, bukankah dia pahlawan Israel? Kenapa dia melarikan diri datang ke Filistin? Jangan-jangan dia hanya menjadi mata-mata. Lalu orang mulai mengusir Daud. Betapa sadar Daud merasa bahwa dia sudah bersalah. Allah tegur dengan cara Allah. Di cerita lain kita membaca, kembali lagi Daud berlari ke tempat yang sama. Ia berlari ke Raja Ahis untuk yang kedua kalinya. Ditempatkan oleh Raja Ahis Daud dengan 600 tentara dan keluarganya di satu tempat yang disebut dengan Siklag. Ketika Daud berada di sana dan ikut berperang membantu Raja Ahis, Siklag dibakar, istri, anak-anak dibawa dengan orang Amalek. Rakyat menjadi marah, ambil batu dan siap untuk melempari Daud dengan batu. Kembali Daud berlutut kepada Allah dan Tuhan ampuni
mengejar keluargaku. Tuhan berkata, pergilah. Daud kembali lagi dengan sikap merendahkan diri. Ketika Allah menegur Daud, dia tidak marah, dia tidak kesal. Ketiga kali kita baca di pasal 24 ini, bagaimana Allah menegur Daud yang menjadi sombong. Dia berkata kepada Yoab, hitung banyaknya rakyat, hitung orang-orang yang bisa berperang, berapa besar luas kerajaan Israel. Yoab berkata, kiranya Tuhan akan menambahkan semakin besar. Tapi iblis yang membujuk hati Daud memaksa Yoab untuk pergi dan menghitung besar dan luasnya kerajaan Israel. Kali ini Allah yang datang sendiri dan menegur Daud melalui nabi yang sama. Nabi Gad. Kamu pilih 3 hukuman. Kamu akan menghadapi lawan selama 3 bulan. Kamu akan menderita kelaparan 3 tahun. Atau kamu akan menghadapi penyakit sampar, penyakit menular 3 hari seluruh rakyat. Ketiga-tiganya adalah tawaran yang sangat menyakitkan. Tersungkur Daud ayat 14 dan berkata, biarlah kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, karena besar kasih sayangnya. Tapi jangan jatuh ke dalam tangan manusia. Lalu Allah datangkan penyakit sampar yang sangat luar biasa, dan mati orang Israel 70.000 orang dalam 1 hari. Daud minta ampun. Dia lihat arah malaikat itu berjalan, dan ketika sampai di satu tempat pengirikan Arauna, Daud berlari kencang ke tempat itu. Lalu dia bermaksud untuk mendirikan sebuah mezbah. Dan dia datang kepada Arauna. Dia berkata, aku mau beli tempat ini yang akan aku pergunakan untuk mendirikan mezbah, karena malaikat Allah berhenti di tempat ini. Arauna melihat rajanya datang, dan dia berkata, tidak perlu Tuhan membeli. Di sini ada kayu, di sini ada domba. Silakan Tuhan pergunakan apa yang Tuhan anggap baik. Begitu kata ayat yang ke-21, 22. Ayat 24, Raja berkata, aku mau membeli dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan korban bakaran dengan gratis, dengan tidak membayar apa-apa. Daud adalah seorang yang sangat bijaksana. Dia bukan orang sempurna, dan dia mau ditegur. Berulang kali Allah menegur dan menegur dan menegur. Berulang kali Daud tunduk, malu, dia tinggalkan. Di hadapan Nabi Nathan, dia tunduk kepala
dan dia berkata, aku sudah berdosa dalam peristiwa Betseba. Dengan tunduk kepala dia berkata kepada Nabi Gad, aku sudah berdosa kepada Allah. Begitu banyaknya kita menjadi orang-orang yang sombong karena ketika ada teguran menjadi begitu marah. Dan itu model tipe orang akhir zaman. Seorang guru, anaknya ditegur karena tidak bikin PR. Gurunya ditonjok sampai remuk tulang hidungnya. Orang Sumatera. Masuk bui, bapak dan anak. Teguran itu baik, saudara. Tapi banyak kali orang tidak mau ditegur. Merasa diri tidak pernah salah. Benar. Daud punya sikap yang luar biasa. Itu sebabnya Allah angkat dia dengan begitu tinggi. Bahkan sampai hari ini orang Israel hanya mengakui satu raja mereka, yaitu Daud. Siapa raja kalian? Kings of Daud. Dia tidak pernah menjadi orang yang dilecehkan karena sikap kesalahan-kesalahannya. Tetapi Daud yang mau ditegur adalah Daud yang bijaksana. Kita menjadi orang yang begitu arogan, begitu marah ketika ditegur. Kenapa begini, kenapa begitu? Waduh, marahnya udah lebih dari hilang kendali. Tidak berkata bahwa teguran itu memperbaiki saya, tetapi menganggap teguran itu adalah membenci saya. Sebuah sikap yang Tuhan tidak suka. Sampai hari matinya, teguran itu membekas di hati Daud. Dan dia berjanji, aku tidak pernah akan berdosa lagi dengan yang namanya perempuan. Pasal 1 kita belajar aja. Orang cari wanita yang paling cantik, seorang perawan muda yang sangat cantik, yaitu Abishag gadis Sunem. Supaya ketika raja membiarkan gadis itu di pangkuannya, kiranya bisa hidup segar lagi. Tapi Daud tidak pernah, ayat 4, bersetubuh dengan dia sampai hari matinya. Daud tidak pernah berdosa kepada Allah, karena teguran yang diterima oleh Daud itu memperbaiki hidupnya hingga Allah mengangkat dia. Banyak kalimat Amsal yang berkata teguran itu baik, sebab teguran itu memperbaiki kita. Salah satu sikap Allah adalah menegur. Dalam kitab Ayub pasal 33, Allah tegur berulang kali manusia dalam tidur malamnya, dalam mimpinya, untuk mencegah, begitu katanya. Kitab Ayub pasal 33. Dari ayat 14, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Silakan 15. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia
mengejutkan mereka dengan teguran 17 untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Teguran Allah itu selalu memperbaiki kita. Tapi kebodohan manusia menolak teguran Allah. Sikap yang diharapkan Allah adalah mau ditegur, menerima teguran, dan memperbaiki diri. Itu sikap Daud. Mau ditegur, lalu dia perbaiki. Bukan cuma mau ditegur lalu besok bikin lagi, nanti ditegur lagi, bikin lagi, nanti ditegur lagi, bikin lagi. Itu bukan memperbaiki diri. Tapi seorang yang bijaksana cukup satu kali teguran dan dia tidak akan mengulang lagi. Daud tunjukkan satu pelajaran dalam hidupnya yang menjadikan dia orang besar. Apa sih rahasia Daud hingga dia begitu diberkati oleh Allah? Dia tidak mau menjamah orang yang diurapi. Prinsip ini dia pegang baik-baik. Dia jaga tangannya untuk tidak membuat celaka orang-orang yang diurapi. Sekalipun Saul itu berulang kali mengejar Daud untuk membunuh dengan terang-terangan. Tetapi Saul tidak pernah celaka karena tangan Daud. Dia ambil pedang dan dia jatuhkan diri di atas pedangnya sendiri, bukan oleh tangan Daud. Setiap teguran itu diterima oleh Daud sebagai cara Allah memperbaiki hidupnya. Dia tidak marah kepada Nabi Nathan waktu Nabi Nathan tunjuk kepada Daud, dan kamulah orangnya. Raja yang tidak berterima kasih. Kurang apa Nabi Nathan dengan tangan yang menunjuk Raja Daud? Ia dapat marah, saudara. Dia seorang raja. Di istana kan ada begitu banyak para pengawalnya berjaga. Ada pelayan-pelayan di sana. Bukankah Daud akan sangat malu ketika Nabi Nathan menunjuk, bukan dengan suara bisik-bisik, dengan keras. Tetapi Daud tidak menjadi marah. Dia tunduk dan berlutut. Aku sudah berdosa kepada Allah. Itulah sikap yang luar biasa dari Daud. Siap memperbaiki karena dia menerima setiap teguran. Merendahkan diri untuk siap ditegur, merendahkan diri untuk mau memperbaiki, merendahkan diri untuk menjadi lebih baik. Sikap ini tidak ada di hati orang di akhir zaman. Yang ada hanya sikap-sikap yang seperti dunia tunjukkan. Itu dunia. Orang tua murid yang ditegur karena anaknya tidak membuat PR. Loh, wajar bukan? Seorang guru menegur muridnya karena muridnya tidak membuat PR. Itu wajar. Memang harus begitu. Kenapa dia jadi marah? Kenapa dia tidak ajar anaknya? Kenapa dia ajar gurunya? Saya setuju dengan sikap pemerintah yang kemudian menjebloskan ke dalam penjara baik bapaknya, baik anaknya.
teguran itu, ayat 17 berkata, menghalangi manusia dari perbuatan-perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Bahkan ayat 18, mencegah nyawanya dari liang kubur dan hidupnya dari maut oleh lebing. Bukankah baik? Sudah seperti apa kita nggak mau ditegur? Sudah hebat seperti apa kita? Bukankah itu menunjukkan semakin bodoh kita? Hanya orang-orang bodohlah yang tidak mau ditegur. Mari saudara, pelajaran hari ini sebagai pelajaran pertama minggu ini, izinkan dirimu ditegur untuk diperbaiki dan menahan, bahkan sampai kepada maut. Engkau dicegah. Teguran itu baik untuk kita. Teguran itu pantas kita dapatkan. Pantas. Kalau salah, kalau nggak mau ditegur, ya kapan kita jadi benar? Kita punya anak, dan saudara yang mengasihi anaknya akan selalu menegur anaknya, bukan? Akan selalu tegur. Hanya orang tua yang jahat kepada anak-anaknya, yang tidak pernah mau menegur. Alasannya klise, kasihan, jangan deh, jangan dimarahin. Oh, sebentar kamu akan dapatkan anakmu jadi apa. Jangan ditegur. Anak semata wayang. Jangan, kasihan, jangan dimarahin dia. Waduh, saudara, sebentar kita akan dipermalukan oleh dia. Berarti kita bukan orang tua yang bertanggung jawab. Anak kita bukan berlian yang tidak pernah salah. Kewajiban kita sebagai orang tua, dijadikan anak di dalam keluarga kita, supaya kita menjadi orang tua yang tahu potensi bagaimana seorang tua membimbing, menegur, mengarahkan, menjadikan dia menjadi seorang anak yang berhasil. Pantas orang tua menegur anak, harus bahkan pakai tongkat, jangan pakai besi. Pakai tongkat, pukul anakmu, tegur dia. Nah, kalau sudah tidak mau ditegur, tulis di koran. Apa tulisannya? Mulai hari ini, tanggal sekian, tidak ada lagi hubungan. Karena nggak perlu lagi ditegur, kan? Putuskan hubungan. Segala perbuatannya di luar tanggung jawab kami. Dimasukkan koran, dibaca seluruh dunia. Hingga ketika anak itu melakukan sesuatu tindakan, ketika diklaim, maka koran ini akan bicara, kami sudah tidak ada hubungan lagi. Ya, itu kalau anak sudah tidak mau ditegur, silakan jalan, silakan berbuat sesuai kemauan. Tidak usah lagi anggap orang tua. Silakan. Kalau sudah begitu, sudah bahaya, saudara. Maka anak itu tidak pernah lagi akan rasakan. Kata Ibrani pasal 12, hanya seorang anak yang mendapat ganjaran dari orang tuanya. Kecuali kalau anak gampang, katanya, yang tidak pernah lagi ditegur. Allah selalu ambil contoh yang gampang kita mengerti. Hiduplah menjadi manusia yang bijaksana, yaitu manusia yang mau ditegur, supaya